Sobat BPJN Sulteng, selamat datang di podcast BPJN Sulawesi Tengah bersama saya Pujiananda. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang sinergi dalam pembangunan Kota Palu pasca bencana. Nah, di sini sudah hadir bersama kita tamu spesial, yaitu seorang tokoh publik yang sangat dikenal oleh masyarakat Kota Palu, yaitu Bapak Wali Kota Palu, Bapak Haji Hadianto Rashid. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Puji. Ya Bapak, apa kabar nih Pak? Kenapa ya setiap ketemu Mbak Puji saya jadi grogi? Oh iya, saya lebih grogi Bapak. Alhamdulillah baik Mbak Puji. Alhamdulillah baik. Gimana nih Pak awal tahun 2023? Sibuk banget atau sibuk banget nih Pak? Kalau ditanya sibuk banget sih bingung juga ngejawabnya. Yang penting kita kerja lah. Pokoknya apa bisa kita kerjakan. Pokoknya saya ngikutin gercepnya Pak Kabalai. Oke, yang penting kerja ya Pak. Iya. Oke, nah di sini juga sudah hadir bersama kita Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah, Bapak Arif Syarif Hidayat STMT. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Baik, alhamdulillah. Bapak sibuk apa nih Pak sekarang? Sekarang sibuk untuk pelaksanaan pekerjaan rekonstruksi di Kota Palu dan Kota Sigi, Kabupaten Sigi. Gitu. Jadi pembangunan ya Pak? Pembangunan. Oke, nah Pak, kan hari ini kita akan membahas sinergi dalam pembangunan Kota Palu pasca bencana nih Pak. Iya. Seperti yang kita tahu pada tahun 2018 telah terjadi bencana alam yang sangat menggeparkan masyarakat Kota Palu. Bahkan beritanya sampai di mancanegara ya Pak. Iya. Boleh dong Pak di flashback sedikit sambil diceritakan pengalaman Bapak Wali Kota saat terjadinya gempa 28 September 2018 silam. Silakan Pak. Ya, ketika terjadi gempa saya tidak di Palu. Gitu. Oh, jadi tidak merasakan gempa ya Pak? Saya bukan termasuk alumni gempa. Alumni gempa, oke. Iya. Tapi gimana Pak saat mendengar kabar itu Pak? Waktu kejadian saya berada di Singapura. Oke. Ya, berada di Singapura dan ketika dapat informasi di jam 10 malam hari Jumat. Iya, betul. Ya, kemudian hari Sabtu saya berangkat sore ke Balikpapan, kemudian hari Minggu berangkat ke Palu naik kapal laut gitu ya. Dan pada saat itu saya bisa melihat gitu bagaimana keadaan Palu, kerusakan yang luar biasa, infrastruktur yang betul-betul hampir luluh lantah gitu ya, termasuk jalan-jalan nasional ya. Betul, Pak. Mulai pokoknya kalau untuk Palu saya bicara pokoknya jalan yang berada sepanjang kostal itu gila, luar biasa devastasinya. Begitu juga ya, mulai dari Pantoloan sampai dengan daerah Watu Sampu ya, kerusakannya cukup berat gitu. Jadi dan bukan itu saja gitu ya, Palu juga mengalami likuifaksi ya, betul ya. sekali. Dan kemudian gempa juga menyebabkan keretakan yang luar biasa pada semua zona yang berada di Kota Palu gitu. Dan kerusakan itu betul-betul ini dirasa dan nampak gitu ya. Nah, sehingga memang Palu pada saat gempa 2018 itu memang boleh dibilang ya sangat sedih ya pada saat ya itu. luluh lantah gitu ya, luluh lantah. Ya. Oke, jadi biarpun Bapak nggak di Palu tapi merasakan gimana sedihnya masyarakat Kota Palu pada saat itu ya Pak, ketakutan terjadi tsunami dan gempa dan likuifaksi sekaligus ya kan, Pak. Iya betul ya, karena kan resort saya habis sama tsunami, pabrik batu saya juga habis sama tsunami gitu, jadi ya berasa lah. Jadi berasa. Oke nih Pak, kita ke Kepala Balai dulu nih Pak. Nah, kita tahu nih Pak, Kepala Balai kita ini bukan berasal dari Kota Palu. Tapi cintanya, waduh. Cintanya luar biasa nih Pak. Bukan cuma seimbang ya, mungkin lebih kali ya. Nah Pak, bisa diceritakan sedikit dong Pak kesan Bapak saat pertama kali ditugaskan di Kota Palu sebagai Kepala BPJN Sulteng. Yang kita tahu Bapak itu kerjanya sangat berat ya Pak, yaitu menangani pelaksanaan rehab rekon pasca gempa bumi. Nah, Bapak melihat ini sebagai tantangan atau justru sebagai peluang nih Pak? Silahkan Bapak. Baik, terima kasih. Mohon izin Pak Wali. Jadi pertama kali saya dilantik ditugaskan, ini saya sudah tahu kondisinya. Jadi waktu saya masih di Jakarta menjadi Kasubdit wilayah 3, salah satunya itu ada jembatan Palu 4. Jadi saya sudah tahu, kemudian
paket-paket kegiatan yang akan dibebankan kepada BPJN yang harus saya kerjakan ini cukup luar biasa dengan dana yang cukup besar, kemudian permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Mudah-mudahan seiring dengan berjalan saya dibantu oleh Pak Wali Kota, Pak Kadis PU, Pak Singgi. Alhamdulillah sekarang sudah mulai di 2023 ini proyek-proyek berjalan. Di 2022 memang kita masih ada kendala-kendala terkait dengan dokumen lingkungan, dengan lahan. Tapi seiring berjalan kita melakukan koordinasi dengan Pak Wali, dengan Pak Singgi. Alhamdulillah sekarang sudah mulai pergerakan progres fisiknya sudah mulai kelihatan gitu. Misalnya Palu 4 sudah mulai kelihatan gitu. Kira-kira gitu. Oke. Jadi selanjutnya nih Pak Wali Kota. Iya. Sebagai Kepala Daerah Kota Palu, bagaimana Bapak menilai proses rehab rekon pasca bencana yang dilaksanakan oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah? Iya, kalau saya bilang alhamdulillah berjalan baik gitu ya, berjalan cepat ya. Cuman hanya memang tidak secepat yang diinginkan oleh masyarakat gitu ya. Tapi kalau berdasarkan timing itu menurut saya cepat gitu ya, cepat. Karena cepat itu sehingga ketika orang datang ke Palu, orang bilang kok Palu berubah ya? Iya. Kok tidak nampak lagi gitu ya situasi kondisi yang teruk sebelumnya gitu, karena perbaikan-perbaikan infrastrukturnya berjalan dengan baik, berjalan dengan cepat, dan tentunya ini tidak lepas gitu dari gercepnya Kepala BPJN ya Sulawesi Tengah Pak Arief yang selalu dan tidak ada putusnya gitu ya terkomunikasi dan terhubung dengan kami gitu. Jadi termasuk baik nih Pak ya kinerja BPJN ya Sultan baik ini. Karena gini, kalaupun ada kendala itu kendalanya kendala eksternal, bukan kendala internal. Nah, kendala eksternal itu kan adalah kendala yang tidak diinginkan secara internal oleh kita gitu ya. Tetapi ya tidak bisa dipungkiri bahwa itu kemudian mempengaruhi. Maka tentunya pendekatan ya penyelesaiannya pun juga tidak semudah ketika kita menyelesaikan masalah di internal kita. Oke, gitu, betul ya. sekali. Nah, selanjutnya nih, untuk Kepala Balai, sebagai Kepala Balai BPJN Sulteng, bagaimana Bapak menilai kontribusi dari pemerintah Kota Palu? Apakah sudah sangat memadai atau masih ada lagi nih Pak yang perlu ditambahkan? Selama ini kontribusi terkait dengan rekon dari paket kegiatan IRSL JIK 580 ini cukup baik. Jadi terkait dengan masalah lahan sudah bisa diselesaikan. Kemudian terkait dengan para pedagang di sana juga sudah bisa diatasi. Kemudian kita hanya tinggal sekarang dari sisi BPJN, Mbak, kita kerja keras, kerja cepat, kemudian untuk mewujudkan kegiatan konstruksi ini lebih bisa dirasakan oleh masyarakat segera gitu. Khususnya mungkin jembatan Palu 4 yang dinanti-nanti oleh masyarakat, mudah-mudahan sesuai dengan schedule Juni 2024 selesai gitu. Kemudian juga progresnya cukup baik, sekarang sudah 37%, abatmen sudah mulai pengecoran berdiri. Jadi mudah-mudahan kalau sudah ke atas kita coba percepatannya lebih ini gitu. Oke, baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya nih, buat Bapak Wali Kota dan Bapak Kepala Balai, Bapak mempunyai kewenangan yang berbeda-beda nih Pak. Ya. Tapi bagaimana langkah-langkah Bapak membangun sinergi agar bisa sama-sama membangun Kota Palu ke depannya nih Pak? Mulai dari Bapak Wali Kota dulu deh. Saya nggak tahu gitu, langsung kayaknya berasa langsung ini gitu, langsung langsung connect gitu, ya, langsung connect hati saya dengan Pak Kabalai gitu. Jadi ya langsung asik aja gitu. Jadi ya alhamdulillah gitu. Lancar semuanya ya Pak. Car. Lancar banget berarti ya Pak. Nah, dari sisi Kepala Balai gimana nih Pak? Jadi kalau saya selalu di dua sisi. Jadi satu dengan koordinasi dengan JIK, dengan Bina Marga Pusat, kemudian satu lagi dengan Pak Wali yang sebagai
kepala daerah Kota Palu. Jadi misalnya sekarang terkait dengan dibangunnya tanggul sisi Jalan Cumi-Cumi dan Cut Mutia, kemudian Palu 4, di sana ada space. Saya diskusikan keinginannya apa, karena secara dari JK, dari Pak Kasatgas itu dimungkinkan untuk dilakukan penataan taman supaya lebih indah, supaya lebih nyaman untuk masyarakat. Jadi saya selalu koordinasi dengan Pak Wali, Pak Kadis, mudah-mudahan dengan dibangunnya tanggul Jalan Cumi-Cumi dan Cut Mutia serta Palu 4 tidak mengurangi ikon Jembatan Kuning, kemudian juga masyarakat lebih nyaman ke depannya, ditata sedemikian rupa. Mudah-mudahan Pak Wali juga memberikan kontribusi masukan seperti apa ininya, jadi kita lebih sinergi lah. Oke, itu dia. Nah, selanjutnya nih Pak, apa harapan Bapak sebagai wali kota kepada BPJN Sulawesi Tengah nih Pak? Begini, ini BPJN kan luas wilayah kerjanya kan. Betul. Cukup ini gitu ya. Kalau ditanya harapan saya banyak gitu. Ya. Sebutkan dong Pak satu. Iya, harapan saya banyak gitu, karena kan jalan nasional di sini kan cukup banyak gitu iya, kan. Panjang ya. Cuman kalau saya mau minta semua kan ini juga gitu ya. Ya, tapi harapan saya gini, bahwa Kota Palu ini merupakan ibu kota. Iya. Yang merupakan ibu kota, dan kota ini adalah kebanggaan bagi Sulawesi Tengah. Betul. Namanya ibu kota gitu ya. Dan karena dia juga sebagai ibu kota, maka tentunya ini juga merupakan kiblat gitu ya, kiblat daripada Sulawesi Tengah, sekaligus juga menjadi pintu gerbang bagi Indonesia. Betul. Ya, pintu gerbang bagi Indonesia, pintu gerbang bagi Indonesia. Oleh karenanya saya berharap bahwa profilnya ini ya, profilnya ini yang kemudian harus didorong agar supaya betul-betul menjadi sebuah ibu kota memang yang layak gitu ya, ibu kota yang pantas gitu sebagai sebuah ibu kota, karena sekali lagi dia merupakan pintu gerbang bagi Indonesia ya, dia juga merupakan kiblat serta merupakan etalase bagi Sulawesi Tengah. Maka ya kita harus bisa gitu bersama-sama mewujudkan itu dengan lebih cepat gitu ya, dengan lebih cepat gitu. Nah, karena kalau itu, apalagi Palu ini kan relatif mungil dia. Iya. Ya, relatif mungil. Sehingga harusnya bisa lebih cepat ya, karena ya kalau Pemkot sendiri agak sulit gitu ya. Nah, setelahnya baru gitu. Ya, baru ya Kabupaten Sigi yang berada di samping, ada Donggala, kemudian ada Parigi Mautong. Nah ini, tapi bukan berarti mengenyampingkan, tidak ya. Semua bergerak gitu. Hanya mungkin bagaimana kota ini secepatnya gitu ya, kita jadikan sebagai kota yang betul-betul layak sebagai sebuah ibu kota di Sulawesi Tengah. Oke, jadi memajukan lagi Kota Palu itu ya Pak? Iya, harapannya begitu, karena kan banyak aset nasional gitu ya, yang berada di Kota Palu. Kota Palu. Nah, selanjutnya harapan Kepala Balai nih buat pemerintah Kota Palu apa Pak? Kalau harapan mungkin sudah hampir sebagian besar terpenuhi ya, dari penyiapan dinas sekretariat paket-paket IRSL gitu ya, selama ini sudah dibantu gitu. Kemudian kalau dari sisi BPJN mungkin kita mendukung mewujudkan keinginan dari program JIK ini dengan koordinasi dengan pemerintah Kota Palu, khususnya Pak Wali Kota, nanti supaya Kota Palu ini lebih baik, lebih hijau, lebih nyaman untuk masyarakat, dan mungkin tidak kalah dengan kota-kota lain di Indonesia. Oke, nah terakhir nih Pak, buat Bapak Wali Kota dan Kepala Balai, apa yang mau disampaikan kepada masyarakat terkait dengan proses rehab rekon ini Pak, sehingga proses yang dilakukan bisa berjalan dengan sesuai harapan? Silakan Pak. Iya, pertama bahwa pekerjaan ini akan berjalan dengan baik ya.
tidak lepas dari dukungan masyarakat. Betul sekali. Dan alhamdulillah dukungan dari masyarakat Kota Palu sangat-sangat baik gitu ya. Karena ada sisi persaudaraan juga di sana. Karena banyak keluarga kita yang kita sebut sebagai penyintas ya. Sebagai penyintas juga tentu memerlukan dukungan ya, perhatian dari kita, dan alhamdulillah tenggang rasa itu yang terbangun sehingga beberapa hal yang sifatnya eksternal yang tersampaikan tadi alhamdulillah itu bisa terselesaikan dengan baik. Jadi sekali lagi bahwa cepatnya pekerjaan yang dilakukan oleh BPJN tidak lepas dari dukungan masyarakat. Oleh karena itu kepada masyarakat Kota Palu saya meminta, mari kita terus dukung upaya pemerintah pusat dalam upaya percepatan gitu, rehab rekon ya, Kota Palu atau Pasigala ya, pasca gempa di 2018. Karena dukungan kita sangat menentukan percepatan kerja dari pemerintah pusat ya, terkait dengan rehab rekon untuk Pasigala ini. Nah, dari Kepala Balai ini apa harapannya Pak? Harapan dukungan dari masyarakat, saya rasa beberapa masyarakat ini sudah cukup baik. Jadi beberapa warga yang terkendala lahannya, istilahnya untuk jalan cumi-cumi, untuk pembangunan semua kegiatan IRSL, mereka istilahnya merelakan juga gitu, sangat cukup baik gitu ya. Jadi tidak ada friction antara kami dengan masyarakat. Jadi saya nilai masyarakat cukup sangat mendukung Pak Wali. Jadi alhamdulillah, gitu, mudah-mudahan kita segera lebih cepat dari rencana, mudah-mudahan lebih gercep untuk pelaksanaan penyelesaian paket-paket yang didanai oleh JIK. Oke, nah itu tadi harapan dari Bapak Wali Kota dan juga Bapak Kepala Balai. Baik Bapak, terima kasih. Sekian Terima pertanyaan kasih kita pada Mbak hari Puji. ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya Mbak Bapak Puji. yang sangat sibuk Bapak. Ternyata Bapak Wali Kota ini juga humoris ternyata ya. Oh, aduh, belum tahu dia. Belum tahu dia. Oke, baik Bapak, terima kasih Makasih, sekali Mbak lagi Puji. Bapak. Makasih, Terima Mbak kasih Puji. buat Bapak Kepala Makasih Pak Balai. Kepala, makasih Pak Kepala, makasih Pak. Nah, Sobat BPJN Sultang, itu tadi bincang bersama tamu spesial kita, Bapak Wali Kota dan juga Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah. Selanjutnya ada siapa lagi dan bincang tentang apa lagi? Tonton terus podcast BPJN Sulawesi Tengah. Bye! Dadah Dang Pak. Dadah. Nah, Bapak, terima kasih Terima banyak kasih, Mbak Bapak. Puji, Sehat-sehat makasih. ya Bapak. Sehat Mbak Puji. Sampai bertemu kembali.